Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajahah patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setiap langkah, ucap, tindak perbuatan kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berkait dengan mawaqit salat, waktu salat, di mana minggu kemarin kita sudah ngaderes berkait dengan waktu salat malam, termasuk kapan waktu salat malam yang paling afdol. Jelas waktu sholat malam yang paling afdol itu adalah di sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam pertama sampai sekitar ba'da isya sampai jam 11 atamah. Kemudian yang kedua sampai sekitar jam 2 atau jam 3 atau setengah 3. Nanti sisanya dari sana sampai subuh itu adalah dari jam 2-an sampai subuh itu adalah sepertiga malam terakhir. Nah, di sana yang disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Yang cilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ilas sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun tiap malam ke langit dunia ketika malam tinggal tersisa sepertiga yang terakhir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, mayyad'uni fa astajibu lahu. Yang berdoa pasti diijabah. Mayyas'aluni fa'utihi. Barang siapa yang meminta pasti akan diberi. Mayyastaghfiruni fa'aghfirolahu. Barang siapa yang meminta ampun maka aku akan ampuni. Dan ini terjadi setiap malam. Bahwa sholat qiyamul lail itu bisa dilakukan dari ba'da isya.
sampai subuh. Bagi mereka yang khawatir kesiangan, maka bisa dipegat sebelum tidur. Bagi yang siap bahwa saya insya Allah bisa bangun sepertiga malam terakhir, apalagi sudah terlatih dan sudah terbiasa, bisa di sepertiga malam terakhir, Pak. Itu kan di sana nanti adzan awal, ada adzan awal. Inna bilalan yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Bilal itu adzannya di waktu malam. Kalau Bilal adzan, silahkan yang mau saum makan dan minum sampai datang adzannya Ummi Maktum. Itu. Kalau di Masjidil Haram, Bapak Ibu adzan awal itu 1 jam ya sebelum subuh. Jadi kalau subuh 3:30, biasanya kurang lebih 3:30. Pokoknya mah satu acan adzan teh sok kieu heula. Eta teh mau ada. Gitu. Iya, Bapak Ibu. Kan lebih tenaga itu lebih baik disimpan tapi bisa bertahan lama ketimbang dihabiskan dalam 1, 2, 3 waktu tapi kadituna siga bapak satar bulenang. Tahajudnya jam 1 beres-beres, jam 4 bagus sekali, bukan bagus lagi. Itu jam 2, jam 3, jam 4, 3 jam, 2 jam tiap malam. 1 juz, 2 juz, 3 juz setiap malam. Bagus, bukan bagus lagi, bagus sekali. Pertanyaannya, tahajud model begitu bisa bertahan berapa lama? Bisa bertahan seumur hidup? Mungkin ada, cuman tidak banyak. Tapi secara umum, makanya agama itu Allah itu maha tahu. Agak susah Bapak Ibu kita bertahan ibadah dalam jangka waktu lama dengan memporsir banyak tenaga. Dengan menghabiskan lama waktu. Kan yang pentingnya itu dawam. Yang pentingnya itu istiqomah. Yang pentingnya itu terus menerus walaupun sedikit. Kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari begitu. Ahabbul a'mal ilallah adwamuh wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang dilaksanakan terus-terusan walaupun sedikit. Kenapa disebut walaupun? Gitu, karena bukan tidak ada, Pak. Agak berat kalau terus-terusan jumlahnya besar dan banyak. Itu bisa enggak sedekah sehari 1 juta? Bisa, ngan sakali-kalina. Gitu Pak, bisa ngan sekali-kali. Kan yang penting itu dawam. Dawam itu Bapak Ibu bahwa setiap 1 unit waktu 1 unit kebaikan. Itu maknanya. Itu. Jadi kan bagusnya setiap waktu ada kebaikan. Sehingga waktu hidup kita terisi dengan kebaikan. Itu walaupun bobotnya tidak banyak, tidak besar, tapi kan terus terisi. Dan ini nanti kalau disambungkan wala tamutunna illa wa antum, tidak boleh mati kecuali sedang Islam,
sedang sumerah diri ke Allah, sedang taat. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi boleh Pak mau milih yang mana gening kata Rasulullah. La takunu mithla fulan. Tidak boleh seperti si anu. Kunaon kitu si anu mah. Takunu minal laili si anu mah ari hudang peuting osok, ari salat peuting tara. Nah, nggak boleh. Ai bangun osok, hari sholat, tara. Lilir jam 1, nyoo HP, we. Sampai jam 3, setengah 4, jam 4, pas subuh kala tidur. Padahal itu punya waktu 3 jaman, piraku tilu rokaat aja. Kan itu mah sungguh telat. Padahal 3 rakaat paling 10 menit ge moal leres teh. Gitu. Makanya caranya bagaimana? Salat dulu. Bapak datang di panyabaan jam 12, jam 11, salat heula. Bahkan lamun istirahat jam 12 malam di masjid, salat di dinya. Jadi ke rumah teh Bapak Ibu gitu. Jadi ada satu komitmen yang harus tertanam bahwa sholat malam itu walaupun sunnah bagusnya jangan ditinggalkan. Jadi nanti itu termasuk sholat sebagai penguat dalam mengarungi kehidupan. Jadi penguat mental itu di sholat malam. Itu waktunya tidur dipakai sholat, berarti kan sudah berhasil Pak. Gitu. Makanya para pejuang Islam itu kaitannya tidak pernah meninggalkan sholat ini. Para pejuang Islam itu, ya, karena itu Pak. Nah Bapak Ibu, kemudian sekarang waktu sholat duha, jadi afdol sholat malam itu di sepertiga malam akhir. Wasallu billail wan nasunyam tadkhulul jannata bis salat. Salat malam waktunya tidur. Disebut waktunya tidur. Nikmatnya tidur itu di sepertiga malam. Makanya jaminannya masuk surga dengan selamat. Kemudian waktu salat duha. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli Quba'in wa hum yusalluna duha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada penduduk Quba yang sedang melakukan sholat duha. Quba teh di mana? Di Madinah. Nah itu kan Nabi pertama kali datang waktu hijrah dari Mekah ke Madinah itu di satu tempat namanya Quba. Di sanalah Nabi tinggal sekitar berapa 2 minggu. Di sana juga masjid dibangun. Masjid Quba. Wah sekarang mah komplit ya Pak. Update yang terbaru itu lega, banyak taman, bahkan di pinggirnya banyak tempat ngopi. Tapi memang luas di sana. Makanya di sana ada padilah. Konon Nabi tiap hari Sabtu jalan ke masjid Quba, ngahajakeun Pak. Itu yang nanti disebut dalam Quran la masjidun ussisa 'ala taqwa ahaqqu an taquma bi. Masjid Quba itu masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Kalian lebih layak untuk sholat di sana. Makanya ada sholat 2 rakaat. Gitu. Ya punya fadilah luar biasa.
Berapa kilo kurang lebih ke Masjid Nabawi teh? Hah? Sekitar berapa ya? 7 kilo berapa? Sebentar Pak. Aya duka itu 7 berapa? Pokoknya dekat aja. Moal tebih ting ti dia kasih nang kasih. Kurang kurang dari puluhan kurang. Gitu. Nah, makanya kan Nabi jalan kaki, Pak. Itu sengaja. Nah, Bapak Ibu, nah, Nabi bersabda kepada orang Kuba yang mereka sedang sholat apa? Duha. Kata Nabi, sholatul awwabin idza ramadatil fisalu minad duha. Sholat awwabin itu sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Apabila ramadatil fisal, apabila anak unta mulai kepanasan karena duha. Ini Ramadan, makanya Ramadan itu artinya panas. Ramadotil, Ramadan. Makanya bulan Ramadan sering disebut bulan pemanasan. Kalau bahasa lain, Ramadan adalah bulan tarbiyah pendidikan. Gitu. Kalau sesuatu mau dibentuk supaya mudah, maka itu harus dipanaskan. Besi mau dibuat arit parang bedog dikumahakeun besi dipanaskan. Leres teu? Gitu. Pak ini gitu kalau mau ditobros dengan gampang pakai apa? Besi yang panas, betul kan? Dipanaskan. Nah, kita mau dibentuk jadi manusia yang paling taat, orang takwa, dipanaskeun heula ku Ramadan. Didiklat, pendidikan pelatihan 30 hari sabulan kali 24 jam, 720 jam. Nah, diklat model apa yang lamanya sampai 720? Itu namanya Ramadan. Bapak Ibu. Nah, di sini disebut sholat duha itu manakala idza ramadatil fisal, di mana anak unta mulai kepanasan minad duha di waktu duha. Jadi nincak taneuh jejeretean ajretan kunaon pan jam sabaraha apa? Jam 10 itu afdolnya. Boleh jam 7 juga, jam 8. Cuman bicaranya tadi siga sholat malam kan dari ba'da isya boleh. Kalau bicara paling utama, maknanya mungkin mereka yang punya waktu luang bisa memilih waktunya. Gitu. Tapi abi mah da tiasana jam 7 ya mangga. Abi mah da teu tiasa abi mah. KWC mah bulak-balik. Di gegireun WC aya musola. Nah, ya bahasanya bukan nggak bisa, nggak menyempatkan. Menyempatkan mah bisa wae. Masukkan agenda. Jadi ibadah itu harus masuk agenda. Pengajian lebetkeun karena agenda. Tuh, ameng ge dilebetkeun agenda nepi ka Pangandaran. Da dilebetkeun agenda. Ngaliwat dugi. Da dilebetkeun agenda. Jadi kenapa orang nggak bisa ibadah? Bukan nggak bisa, bukan nggak sempet, tidak dimasukkan agenda penting. Makanya sabab terpenting boro-boro tebih caket oge tenepi-nepi. Ya, sabab tidak masuk agenda penting. Kata kunci eta mah Pak. Gitu.
Nah, hadirin sekalian, ini kan hidup mah kudu mangpang mangpe. Bapak Ibu, tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita sempet. Tidak ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita sehat tapi sakit, ada waktunya kita muda kemudian jadi tua. Ada waktunya kita luang tapi tidak sempat. Nah, manfaatkan waktu luang, waktu sehat, waktu muda. Nanti pada saatnya tidak sempat, pada saatnya tidak sehat, pada saatnya sudah tua, urang teu tiasa walakaya ibadah teh kahayang aya kaeueuh. Tapi di sisi Allah nilai ibadahnya tetap ada. Sabab henteu nate bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Kunaon geus tara ka masjid sanes teu hoyong atuh da boro-boro ka masjid. Erek ka WC ge ieu teh aduh meni aduh lajen. Pamajikan geus buat bau. Nganter ka WC ge geus bebeletekan siga kembang api. Nu tadina keur ngora kembang desa gini. Makana wah komo jauh ke masjid mah. Pak. Nah, itu tetap di sisi Allah mah dapat pahala. Kan kita tidak tahu, leres deh. Gitu, ada saatnya. Makanya pahala itu akan ditilai makana mukiman sahihan. Selama kita ada di lembur, selama kita sehat. Gitu. Di lembur sehat. Tak eta teh bakal jadi patokan ketika kita sapar, ketika kita sakit. Di lembur jeung sehat. Di lembur tara ka masjid, di lembur tara ngaji, di lembur batur tara. Gitu. Ya nuju sehat tara ka masjid, nuju sehat lekum leos. Gitu. Henteu. Bapak Ibu sekalian, mangpang mengput. Nah, kemudian waktu sholat idain. Idain teh naon? Idun satu in, idaini dua in. Ari id teh naon? Nah, kenapa lebaran disebut id hari raya? Karena li'annahu ya'udu fi kulli amin. Dalam Fathul Bari itu lebaran itu disebut Id sebab dia kembali tiap tahun. Kantos teu ibu bapak salami nyunyuhun hulu nu ieu mana deui. Kantos teu aya lebaran dina sataun. Aya awal. Ya, bahwa itu impoknya dulu pernah ngadadak leres teu bahwa terjadi ihtilaf, tapi prinsip dasarnya bahwa lebaran itu pasti ada karena dia datang tiap tahun. Jadi lamun Nabi tepang jeung Ramadan sabaraha kali? 8 kali. Tahun ke-2 Hijrah sampai tahun ke-10. Berarti Nabi mah tepang jeung Ramadan 8 kali, terus 8 kali oge tepang jeung lebaran. Manya Ramadan wungkul jeung lebaran. Duh, Pak. Kenapa disebut naib? Kembali ada ya'udu dan hartosna kembali. Rasulullah qala Jundabun radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi salat yusolli salat bina bersama kami yaumal fitri salat Idul
Fitri. Ibu Fitri teh naon? Fitri teh naon? Fitri. Fitri. Fitri itu buka. Hartosna teh buka Fitri teh. Lamun suci fitrah. Makana zakat fitrah. Itu. Man abtoro so iman. Abtor. Makanya bahasana iftor. Iftor teh naon? Buka. Makanya ada istilah iftor jama'i. Buka bersama. Jadi sanes suci. Fitri itu harusnya buka. Ngan mudah-mudahan waktu Idul Fitri bukan hanya kembali buka, jiwa kita jadi suci setelah saum, setelah membayar zakat fitrah. Itu mah baru doa takobalallah. Tapi awal nama hartosna buka. Sehingga disebut Id kembali Fitri buka. Makanya tanggal 1 Syawal lebaran haram saum. Sebagai wujud bahwa ini sudah mulai tidak saum seperti di Ramadan, maka sunahnya ibu bapak bagi yang mau sholat Idul Fitri datang ke lapang untuk sholat disunahkan apa? Makan. Kalau Nabi dulu makan apa? Tamaratin, kurma, witron, ganji, hiji, tilu, 5. Urang mah makan apa Pak? Nan, kupat. Abi mah cenah ek sangu we, saboboko, 3 boboko, 5 boboko. Yang penting magan tuh. Itu sebagai tanda mulai tanggal 1 Syawal Id kembali Fitri buka. Geus teu saum deui ngan mudah-mudahan saatnya buka jiwa kita juga jadi fitrah. Jadi suci itu mah doa itu mah mudah-mudahan kalau diterima takobal itu pasti. Nah, Bapak Ibu, makanya yusolli Rasul salat bina bersama kami yaumal fitri di waktu Idul Fitri. Wasamsu dan matahari ala koedi romhaini dan matahari seukuran 2 tombak tingginya. 2 tombak. Seukuran 2 tombak. Jadi lamun ieu 2 kali lipat. Teu ieu, Pak. Jadi konon ada yang menyebut di sini disebut sekitar 9 derajat di atas ufuk. 9 derajat. 9 derajat di atas ufuk itu kalau pakai waktu kita sekitar 6:30. Sekitar 6:30. Jadi agak siang, Pak. Mulai sholat. Nah, ari takbiran nama ti ngawitan urang bade sumping ka lapang untuk sholat. Kan di Idul Fitri mah takbiranana ba'da subuh. Gitu. Nanti hoyong wareg takbiran mah di Idul Adha tanggal 9 Yaumu Arafah, 10 Yauman Nahar, 11 Yaumu Tasyrik, 11, 12, 13 sampai asar tah wareg sok takbiran. Idul Fitri mah dari mulai kita keluar mau
sholat, sampai mulai sholat Idul Fitri. Jadi simple gitu. Jadi sanes teu kenging takbiran gitu. Karena dasar mun aya parentahna mah mangga gitu. Nu kaos gitu. Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, untuk memberikan kesempatan kepada panitia zakat fitri atau zakat fitrah membagikan zakat, maka waktu sholat Idul Fitri agak siang nanti dibanding sholat Idul Adha. Makanya wal adha dan sholat Idul Adha ala qaidi romhin, manakala itu manakala matahari seukuran 1 tombak setengahna. Berarti jam berapa? Jam 6-an. Kenapa? Memberikan kesempatan panitia untuk bersegera menyembelih. Kalau Idul Fitri memberikan kesempatan kepada amil zakat untuk bersegera membagikan zakat. Nah, Ibu Bapak, ai adha naon? Tadi fitri itu artinya buka. Kalau adha naon? Adha itu duha bukan? Ai menyembelih kurban di waktu naon? Naon? Adha leh, Pak. Nah, ada pertanyaan dari sahabat, mahadihil adhahi. Rasul apa yang disebut udhiyah? Disebutna udhiyah. Udhiyah disebut udhiyah sabab disembelih di waktu duha. Itu kenging teu menyembelih di waktu asar. Kenging. Abi matos isya kenging. Tapi umumnya di waktu duha karena kan tanggal 9, 10, 11, 12, tanggal 10 mulai tanggal 9. Tanggal 10 yaumun nahar, yaumut tasrik, yaumun nahar. Oh, Pak. Jadi boleh. Cuman walaupun di tanggal 11, tanggal 12 disembelih di waktu asar, waktu maghrib atau waktu duha. Duha tetap. Pan Bapak Ibu disebutnya ibadah nusuk. Masih ingat bahwa ibadah itu ada ibadah badan seperti apa? Sholat, ibadah badan. Aya ibadah mal, zakat, infak, sedekah. Ada ibadah nusuk, ibadah innas sholati wa nusuki. Nah, ada Bapak Ibu ibadah gabungan semuanya. Namanya haji. Makanya haji mas syarat nate istatoa. Sekarang kan isu yang ramai tentang haji, war hajinya Pak. Gitu. Jadi diwacanakan oleh Kementerian Haji karena antriannya 20 genap tahun. Dulu mah sampai aya nu 49. Ayeuna mah diratakan 26 tahun. Daftar ayeuna 20 genap tahun sampai berangkat. Rada saleuheung Pak, asal nama aya daerah sampai 49 tahun. Jadi lamun daftar 2002 genap berangkat 2057. 2000 masih saleuheung kawit nama aya nu 48 tahun. Aya nu 40 tahun. Ayeuna mah sekarang kan diwacanakan karena penunggu haji itu sekitar 5,7 juta.
Sementara nu berangkat tiap tahun hanya 200.000. Cik, Pak, kabagian iraha 200.000 gitu. Ya, gitu. Makanya ada wacana. Jadi kumaha yang punya uang daftar sekarang berangkat sekarang. Jadi siga kapungkur kerjaman tai kotok di Lebuan. Kan dulu mah nggak pernah ada antrian leres tuh. Daftar berangkat. Cuman isunya bagaimana yang sekarang sudah ngantri. Konon mau dibuka 2 opsi ini masih juga wacana. Ini berkait Bapak Ibu dengan visi Saudi 2030. Jadi pemerintah Arab Saudi 2030 itu mewacanakan bahwa jamaah haji yang ibadah haji sampai 5 juta. Ayeuna nama sekitar 2,5 juta, 3 jutaan kurang. Nanti mah 2 kali lipat. Itulah kenapa ada isu Mina Jadid. Jadi Mina Jadid itu daerah Mina diperlebar. Biasanya batas teh umpamana sakieu, sabab lamun sakieu moal lebet sekian juta, makana kudu diperlebar. Kan ibadah itu, haji itu kaitannya dengan makan, tempat. Siga wukuf lamun teu di Arafah moal sah. Aya disebut Arafah teh kan tiba heula nepikeun ka ayeuna sakitu. Leres teh. Memungkinkan teu aya Arafah jadid. Memungkinkan teu aya Mina jadid itu yang ditolak oleh pemerintah Indonesia. Boleh ulah jamaah Indonesia disimpen di Mina jadid. Da heula mah Mina teh nepi kadinya sempit ayeuna mah dilegaan. Itu terjadi ikhtilaf. Jadi gitu Pak. Mengantisipasi itu maka memungkinkan dibuka. Itu. Jadi war haji yang punya uang daftar ayeuna berangkat ayeuna. Tapi ibu bapak yang mau berangkat sudah lansia konon masa tunggunya ngan 5 tahun. Tapi daftar lansia, yang lansia. Nah ini manis tatoa, karena ibadah haji itu ya fisik, ya pesak, naon deui Pak? Fisik, pesak, ai paseuk naon? Nah, paseuk teh iman, naon deui? Fisik, pesak, paseuk, aman. Ayeuna aman teu keur perang. Iran jeung Amerika aman. Karena pangkalan Amerika konon di mana? Di Riyadh yang jaraknya ribuan kilometer katanya ke Mekah. Itu dari sisi aman. Itu. Karena haji itu ongkos naik haji. Itu kan istatoanya kan fisiknya, kemudian uangnya, ilmunya, ilmu naik haji, kemudian keamanan. Itu istato'a. Umpamanya tidak boleh orang haji pulang ngejual rumah sampai nggak punya rumah. Berarti belum istato'a. Ibadah yang istato'a itu kan 2 Bapak Ibu. Jadi ibadah yang syaratnya istato'a, yang pertama haji, yang kedua nikah. Nikah. Sanes nikah deui, nikah. Ya ma'syaros sabab manis tato'a minkumul ba'ah faliyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kalian sudah mampu nikah, hendaklah kalian nikah. Maksudnya istato'a apa? Siga haji. Apalagi kalau haji itu kebijakannya negara, bukan pribadi. Kenapa? Ya karena dengan mobilitas orang yang banyak. Di sana bukan hanya beda negara, tapi nanti di sana juga lama. Perlu kendaraan, tempat tinggal, makan, keamanan, macam-macam. Maka ini tentu harus diatur oleh sebuah regulasi yang memang terkait dengan kekuasaan negara. Supaya lebih maslahat. Nah Bapak Ibu sekalian, balik lagi,
Jadi ada ibadah Idul Adha mah kaitannya ibadah nusuk. Jadi ibadah nusuk teh kadang disebut nusuk, disebut udhiyah, disebut juga apa? Kalau yang haji namanya apa, Pak? Sembelihan haji itu namanya apa? Hadyu. Paman tamat ta'abil umroti pamastaisaro minal hadyi. Hadyu. Hadyu. Nah, ini waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Bapak Ibu. Nah, kemudian, setengah 10-nya. Rewas nih. Nah, kemudian waktu sholat intidor. Intidor, Pak. Sholat intidor itu sholat apa? Intidor itu artinya menunggu. Antosan. Jadi sholat intidor itu adalah sholat yang dilakukan oleh mereka yang mau melaksanakan ibadah Jumat. Ibadah Jumat. Maka sholat qobla Jumatannya itu disebut intidor. Menunggu. Karena biasanya untuk Jumatan orang datangnya ada yang lebih cepat sehingga punya waktu luang panjang. Aya nu datang pang paneurina balik panggeulana. Itu. Tapi yang rajin mah ada, Pak. Pokoknya jam 12, jam 11 sudah datang. Setengah 11 sudah datang. Bahkan punten lamun di Masjidil Haramah nu jam 8, jam 10 ge geus berangkat. Leres teh, Pak? Ayo waktu Jumatan mah ada jam 11 plus minus. Coba mungkin ada 2 jam setengah. Komo hoyong di lebet masjid mah leres teh. Nu datang pang paneurina balik panggeulana mah di jalan eta mah. Itu, Pak. Itu. Kan itu banyak waktu. Nah, ini waktu yang lama itu bisa dipakai sholat sunat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan? Sampai dimulainya khutbah Jumat. Nah, sholat itu disebutnya sholat intidor. Sholat sanes qobla Jumat. Sanes qobla Jumat. Eta mah sholat intidor. Kan ainu rajin mah 2 rakaat salam. Mungkin kalau ke masjid 2 rakaat pertama tahiyatul masjid. Tapi 2 rakaat kedua mah masuk intidor. 2 rakaat mah enggak semampu dia. Cuman batas akhir sampai khotib naik mimbar. Pas naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berhenti dia. Gitu. Nah, makanya nanti yang Jumatan mah kaitannya dengan kurban. Yang kata Nabi, barang siapa yang datang pertama kali digambarkan duduk di saf pertama, maka pakaan nama korroba badanatan. Nilai yang datang pertama, dia duduk di saf pertama, nilainya siganu kurban ku onta. Coba, Pak, mampu teu kurban ku onta, Pak? Mampu teu? Mungkin ada 1, 2. Tapi Allah, walaupun kita nggak mampu, sapi ge urang masa bagian, lain sasapi. Ieu mah nilainya siga kurban ku hiji onta. Bagi mereka yang datang lebih awal ke masjid dilambangkan sabab kosong kene duduk di saf pertama. Maka pahalana siga nu kurban ku onta. Sabaraha, Pak, harga onta? Aya nu 30 mah.
Kalau layak dikurbankan 50 juta, lamun 50 juta we Pak unggal Jumatan. Berarti abdi mah Idul Adha geus teu kudu kurbannya. Lain kitu. Eta mah siga anu umroh pada saat Ramadan. Maka pahalanya umroh di bulan Ramadan ta'dilul hajja sama dengan pahalanya siga haji. Oh berarti geus teu kudu haji. Lain kitu. Bapak Ibu eta mah pahala Ramadan barokah, Mekah barokah, bertemunya waktu penuh barokah dengan tempat, maka nilainya sama ieu oge yang datang pertama duduk di saf pertama seperti kurban dengan unta, nu kadua seperti kurban dengan sapi, ketiga dengan domba gitu. Lain berarti Idul Adha teu kudu kurban, da abdi mah unggal Jumat komo. Gitu. Enggak, nilainya sangat besar, sangat besar. Kenapa Pak? Kalau di saf pertama waktunya masih longgar, masih lama ke waktu Jumatan. Dia menggunakan waktu itu untuk sholat. Bahkan sering digambarkan menunggu waktu sholat di tempat sholat dan kita sudah siap mau sholat, nilainya sarua jeung nuju sholat. Komo ieu mah sholat intidor. Allahu Akbar. Jadi nggak perlu jauh hakikatnya. Ya, jadilah orang soleh ahli ibadah, kebaikan itu luar biasa. Ngan tadi masukkan ke agenda dan jadwal. Masukkan ke agenda. Jadi tidak ada yang terpenting kecuali memenuhi panggilan Allah. Nu terpenting eta Pak. Da urang ge ti Allah, uih ka mana? Ka Allah. Berarti panggilan utama adalah Allah. Allah itu bos besar. Bos besar, dipanggil ku bos besar mah deg-degan Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini dalilnya ya. Nah sambil dia menunggu mending kene nungguan Jumatan, mending kene sambil sholat gitu Pak. Ari urang hirup nungguan naon Bapak Ibu? Urang nungguan naon? Nungguan beres ngaos Pak. Ngan sambil nungguan ngaos, nungguan maot leres dieusi ku ngaos, dieusi ku salat, dieusi ku baca Quran, dieusi ku silaturahmi, dieusi ku saum, nungguan naon? Hakikatna maot, sebab maot mah tidak dapat ditolak. Leres teu? Nungguan perkara lamun datang geus teu bisa nolak, teu bisa dipundurkeun, gak bisa walaupun. Nah sambil nungguan teh dieusi jeung eusi ieu bekal, patazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sebaik-baiknya bekal takwa. Takwa apa? Takwa itu apa? Kemarin digambarkan di Masjid Agung. Takwa itu apa? Takwa itu apa? Takwa itu bukan takut sama istri tua. Puncak ketaatan, puncak taat itu namanya takwa. Kan takwa itu melaksanakan semua perintah yang wajib, yang sunat, menjauhi semua larangan yang haram, yang makruh. Di puncak. Nah untuk sampai puncak ku Allah mah diromad heula, didiklat heula ku Ramadan, ku saum. Sabab moal nepi puncak lamun ujug gitu Pak. Puncak, makana inna akhsyakum wa atqakum billahi ana teu aya nu pangsieuna ku Allah, pang taatna ku Allah iwati saya, cek Nabi. Bapak Ibu sekalian, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bekal terbaik itu apa? Ketaatan, puncak ketaatan. Bapak damal di perusahaan, Bapak jadi karyawan nu paling taat, paling bagus kerjanya, paling disebut karyawan teladan tenang Bapak. Nanti banyak bonus, leres teu?
banyak bonus siga gitu. Kok mau Allah mah itu. Makanya lihat bonus bagi orang yang takwa. Wah, kalau coba di searching keutamaan berebet. Hebat. Urusan dunia, urusan akhirat, ketenangan hidup, mata, telinga, kaki seperti ada yang menjaga, Pak. Gitu. Kalau melihat itu dibimbing ku Allah, mulut dibimbing, tangan dibimbing ketika menyentuh mengambil, kaki dibimbing. Bapak Ibu sekalian, itu jadi wali Allah itu kan orang takwa. Itu urusan itu banyak jalan keluar. Gitu. Makanya gitu kita pernah menyampaikan Ramadan itu bulan perubahan nasib. Kalau nasibnya rubah, dengan berubahnya dia jadi manusia paling taat, paling takwa sudah, Pak. Itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, balik lagi waktu sholat intidor. Di hadis riwayat Imam Muslim, qala Nabi sallallahu Nabi bersabda, manik tasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, piraku lebaran ngokok, pan aya lebaran tahunan, Idul Adha, Idul Fitri, ada lebaran mingguan. Itulah kenapa, karena lebaran itu haram saum. Makanya haram hukumnya hiji Syawal saum. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah saum haram keur mahoream. Allah apal wae pang. Kiraku lebaran kudu saum. Idul Adha seueur daging saum, makanya haram tuh 4 hari mah saum. Bapak Ibu sekalian, itu Allah apal wae da lebaran ka abus haram hukumnya saum Jumat tanpa diiringi sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Saum dengan Jumat we wungkul. Kenging lamun saum sunat mah kedah sadinten sateu acana oge mun henteu sadinten saparan tosna. Bapak nyawalan, aduh cenah ieu Jumat ieu ngabereskeun. Itu kemisna kudu saum atawa mun teu Jumat sareng Sabtu. Bapak Ibu, kunaon? Da lebaran mingguan. Gitu. Kan bagi umat Islam mah dunia diciptakan hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat dan dunia berakhir juga kiamat hari Jumat. Makanya Pak lamun kemis teh kudu deg-degan. Bising. Iya kan Jumat. Makanya disebut lebaran umat Islam teh Jumat, hari Sabtu lebaran Sabat. Sabat teh Sabtu Yahudi. Kemudian Minggu, Pak. Minggu. Makanya sebutnya Domingo, itu dewa. Domingo itu minggu. Itu. Makanya kata Rasulullah, nahnul akhiruna. Kami adalah umat yang datang terakhir. Umat Islam itu di bawah Nabi disebut umat yang datang terakhir. Awaluna yaumal kiamah, tapi nanti di hari kiamat jadi umat yang pertama kali dihisab. Pak, lamun abus surga pangheulana, ngan lamun abus neraka. Ya. Ya, karena memang ini Jumat. Manik tasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi gitu ya. Makanya orang barat kakarak apal mandi teh ketika terjadi perang salib, apal sabun teh ketika perang salib. Teknologi hebatnya dari Islam itu di masa keemasan.
Ketika masa kegelapan direbut ilmu pengetahuan dan sebagainya di Baghdad, itu buku-bukunya dihancurkan jadi seperti dari barat, padahal berawal dari Islam. Makanya silakan nanti baca penemuan-penemuan yang menjadi dasar sekarang algoritma dan sebagainya itu dari Islam. Dari Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, jadi mandi pada hari Jumat. Kan sholat 5 waktu itu dianggapnya seperti apa, Pak? Seperti apa? Sholat 5 waktu itu seperti orang mandi. Bagaimana kata Rasulullah pendapatmu kalau engkau mandi sehari semalam 5 kali? Hal yabqa min daranihi syai', apakah badanmu aya dakian moal lamun mandi sapoe 5 kali? Aya dakian moal? Moal. Tentu syaratnya kalau mandinya benar. Kadzalika sholawatul khamsu, siga kitu tah cenah salat 5 waktu ge yamkullah biha al khotoya, dengan salat 5 waktu dosamu diampuni. Allahu akbar, Pak. Ya. Ya, tentu mandi seperti apa yang bisa membersihkan daki. Maka pertanyaan yang sama, sholat seperti bagaimana yang bisa membersihkan dosa. Bukan sekedar sholat, seperti bukan sekedar mandi. Ari mandi naguyang di balong jeung munding mandi ngaladaki. Ai sholatna siga papatong ngisah gitu, Pak. Allahu akbar. Ya jelas fawailul lil, ada boro-boro urusan agama, urusan dunia kita kerja di kantor ai asal mah moal. Gitu Pak sama. Ya, eta mah harus benar. Makanya di antara orang yang dicintai oleh Allah, kalau bekerja dia profesional, kata Rasulullah. Serius, Pak. Gitu. Nah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, atau mandina teh memeh Jumatan atau waktu Jumatan, kan mandina untuk sholat Jumat. Ya itu sebelum abi mah mandina teh sholat Jumat we cenah. Nu penting mah hari Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, cuma atal Jumata, kemudian pergi untuk Jumatan. Jadi mandi dulu. Pas sholat makudirolahu, kemudian sholat semampuhnya. Nah ini yang dimaksud sholat intidor. Sholat semampuhnya, sholat semaunya. Kan kalau qoblak subuh mah dibatasi berapa rakaat? 2. Kalau ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, kalau lohor 2 atau bisa 4, tapi ba'dana 2. Kalau Jumat ba'dana bisa 2 atau paling banyak 4. Itu ya. Tapi kalau sholat intidor mah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian dia sholat semampuhnya sebelum khotib naik mimbar, semampuhnya. Jadi kalau datang jam 11 gitu, kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berapa kali 2 rakaat? Pak, bisa 5, bisa 6, iya kan? Bisa, itu namanya sholat intidor. Itu sholat intidor. Sholat sambil menunggu. Pak hirup mah tadi nungguan. Jadi nungguan teh Bapak Ibu kudu dapat pahala. Tidak ada pekerjaan yang paling membosankan kecuali menunggu. Komo nungguan non Bu? Nungguan salaki, nungguan jodoh, nungguan
nungguan rizki. Nah, nunggu paling membosankan. Kunaon nungguan maghrib ya teh. Ari nu teu saum nungguan maghrib henteu ek datang heug teu kajen. Jadi yang menunggu itu pasti yang ada keterkaitan. Betul kan? Yang ada keterkaitan, yang ada keperluan nungguan, Pak. Gitu. Lamun teu aya keterkaitan mah moal nunggu, betul kan? Gitu. Budak batur datang da teu ditungguan, Pak. Tidak datang. Tapi budak sorangan mah can datang nu cikal ya. Oh, Bapak Ibu sekalian, ditunggu. Ya. Nah, itu kaitannya dengan keperluan. Gitu. Coba lamun usum halodo nungguan naon? Oh, hujan. Tuh. Ai mendungna aya tapi tak berarti hujan kan. Ditungguan. Itu. Tapi keur seueur cai mah hujan teh ditungguan, Pak. Jadi kaitannya dengan keperluan. Nah, agama luar biasa. Menunggu karena dia menunggu membosankan, eusi menunggu teh dengan kebaikan. Nunggu teh. Oh, ngantosan teh baca Quran. Makanya geuning Pak, gitu. Menunggu dari adzan ke qomat itu kan menunggu. Leres teh? Kan jeda dari adzan ke qomat sekitar 10-15 menit. Cepet teuing ulah, lami teuing ulah. Gitu. Ya mak kiaina keur di sawah keneh cenah tungguan. Setengah jam. Itu. Nah, nunggu begitu makanya coba menunggu dari waktu adzan ke qomat itu doa diijabah. Coba menunggu, Pak. Pokoknya menunggu tos adzan maghrib sampai qomat sekitar 10-15 itu menunggu gitu. Itu luar biasa, Pak. Jadi agama itu Bapak Ibu sambil menunggu pan tadi hidup kita tuh hakikatnya menunggu kematian. Diisi menunggu kematian itu dengan sesuatu yang bisa bermanfaat dunia atau akhirat. Gitu. Nunggu waktu sholat ngan 10 menit wae ternyata di dinya teh aya amalan ngadoa. Jeung doana diijabah. Bapak Ibu. Wah, luar biasa agama Pak memberikan petunjuk kepada kita sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat. Allahumma aslih li fi dini allati hiya ismatun amri wa aslih li dunya allati hiya ma'asi wa aslih lil akhirata allati maslahat dunia, maslahat akhirat, maslahat harta, maslahat jabatan, maslahat semuanya bermaslahat. Nah, Bapak Ibu kemudian kemudian ata Jumatos mandi datang Jumatan pas sholla makudirolahu sholat semampunya summa ansit hatta yaprugol imamu min khutbatihi kemudian diam waktu imam khutbah. Diam, bukan tidur. Diam, bukan tidur. Gitu. Ari ngobrol henteu ngan di urang mah diam Jumatan teh diartikan tidur. Gitu. Nya ada Jumatan Papa ningali khotib teh tadina teh badag leutik leungit duka ka mana. Ada khotib. Pas dibuka mata teh siga banteng bareureum. Pang enak-enakna tuh Pak Jumatan. Laras teu? Pak saurang nutaran mah khotib. Ya ayyuhal muzammil zammala yuzammilu ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil itu ayat-ayat kaitan kita harus bersemangat ya Pak. Jadi para pejuang, jadi ayat-ayat surat-surat itu kaitannya dengan para pejuang memberikan semangat
bahwa para pejuang hakikatnya dia tadi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Pejuang asli itu sholat tahajud yang hukumnya sunat seperti muakkad. Makanya ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil, kum pa'angdir kumil laila illa qalila. Itu. Jadi mereka yang mungkin secara psikis kejiwaannya sedang lemah. Sedang lemah seperti anu tiris tunduh di sisi mut. Gitu. Eta teh nanti secara mendalam, tapi substansinya begitu. Kaitan ayat-ayat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Kumil laila, pa'angdir. Jadi itu diberikan bagi mereka yang hidupnya terlalu dinina. Kenapa bahasanya nina bobonya, Pak? Teu yanti bobo gitu. Teu elik karena aya lagu nina bobo. Jadi gitu. Jadi itu teh mereka yang bermalas-malas. Yang bermalas eta teh ayat-ayat kanu mager bahasa budak mah. Naon mager teh? Malas gerak gitu. Geus sigana haroream we. Tah, itu ayat itu turun. Tapi prinsip ayat-ayat tentang ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil kalau kita baca itu adalah spirit bagi mereka para pejuang. Jadi pejuang yang hebat itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, dia mengorbankan waktu tidurnya saja, itu kan sudah mengorbankan. Itu waktunya tidur paling enak di sepertiga malam terakhir dia bangun. Dia bangun dan itulah nanti yang disebut oleh Abu Bakar ketika dialog dengan komandan perang orang kafir. Kenapa kaum muslimin saya lihat jumlahnya tidak banyak, tapi kenapa kami selalu kalah? Siga caberawit, letik-letik lada. Ya, itu. Ya, karena gitu. Kami dididik untuk terus dekat dengan Allah, sementara kalian dididik mengikuti hawa nafsu. Kata kuncinya, makanya Allah tidak akan menolong kalau sikap kita seperti orang kafir. Naon jalan Allah menolong? Kalau kita sudah jauh dengan Allah, apa bedanya dengan orang kafir? Walaupun ngakunya Islam, maka eleh. Kata kunci, Pak. Itu nanti sebut kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Allah akan menolong manakala kita menolong. Nah, awal menolong itu bagi kaum muslimin ketika kita mengorbankan waktu tidur. Orang pilihan. Makanya gitu ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil. Makanya itu kumil laila, bangun, ya kan? Pa'angdir, bangkit, ulah mager wae. Ulah cicing wae, ulah scroll. Wah, scroll. Kum. Itu. Sok, itu atuh ya. Itu Syawal teh tinggal 5 hari lagi. Sok beres nyawalan. Maknya nu sabulan beres anu 6 hari teu beres. Kakaren geus seep, kupat geus ledis. Acuk geus harapeuk. Kum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wallahu alam, Pak Haji gitu. Summa ansit, kemudian dia diam hatta yaprugol imam min khutbah. Pertanyaan, siapa yang harus imam, siapa yang harus khutbah? Wal imamu yaktubu dina Jumatan mah nu jadi imam teh nu khutbah teh anu imam. Ulah jadwal imam, jadwal khotib. Wal imamu yaktubu nu jadi imam eta anu khutbah. Nu khutbah teh eta imam. Jadi sapaket teu aya kaitan jeung 2 amplop, Pak.
Lamun aya imam khusus, khatib khusus dua amplop teu aya kaitan. Ieu mah syariat. Wal imamu yaktubu. Gitu nu kudu jadi imam teh eta anu khutbah. Nu khutbah teh sapaket jeung imam. Makana bukan hanya pinter khutbah tapi harus bisa juga ngimam. Makanya bukan hanya pinter ngimaman tapi juga harus mampu khutbah. Karena wal imamu yaktubu. Nu jadi imam eta anu khutbah. Kecuali teu aya deui. Kecuali teu aya deui. Bapak Ibu. Nah, kemudian dia diam, udah habis Pak waktunya, sampai khotib beres khutbah. Summa yusolli ma'ahu, kemudian sholat bersama imam. Gupirolahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dosa orang yang sholat intidor dimulai dengan mandi, dia mendengarkan waktu khotib khutbah, kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat bersama imam, maka diampuni dosanya, dan Jumat yang lainnya wafadlah salah satu ayam ditambah 3 hari. Pak, sakali Jumat, ti Jumat ka Jumat dihampura, jadi sabaraha? Ti Jumat ka Jumat berapa hari? 7 tambah 3 hari. Jadi berapa? 10. Di hadis lain mah di antara 2 Jumat berarti 2 minggu. Tapi ini 10 hari sakali Jumat. Pak, tadi sholat yang 5 waktu seperti mandi, mengampuni dosa. Sakali Jumat, syarat Jumatannya mandi dulu. Kemudian Jumatannya juga setelah mandi sholat intidor. Kemudian mendengarkan khotib khutbah, sholat bersama imam, diampuni dosa selama 10 hari. Allahu Akbar. Pak, jadi nanti kalau benar orang ibadah ketika dia meninggal, hakikatnya dia pulang tidak membawa dosa. Seperti ketika dia lahir. Pan kita lahir punya dosa tidak? Tidak. Kalau benar ibadahnya, pulang dipanggil ku Allah. Kalau jadi ahli ibadah, pan ciri amal yang diterima itu Bapak Ibu, ciri amal yang diterima itu cirinya dosa diampuni. Makanya Ramadan sebagai pengampun dosa. Kalau ibadahnya diterima, maka dosanya diampuni. Gitu. Dina surat Ahqaf ayat 16 begitu. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itulah orang yang amal kebaikannya diterima. Lihat, wa natazawaju an sayyiatihim. Kalau diterima dosanya diampuni. Bi ashabil jannah, itulah ahli surga. Ahli surga itu yang amalnya diterima sama dengan dosanya diampuni. Kalau ini diampuni dosa, otomatis berarti Jumatannya diterima. Itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah beres berkait dengan mawakit, waktu-waktu sholat, baik sholat yang wajib dan sholat yang sunat. Minggu depan kita ke bab iya. Iya kan waktu terlarang itu mau maghrib setelah subuh, kemudian tergelincir matahari. Maka kita satu harus tahu ilmunya. Yang kedua memang itu lebih ke privasi ya. Gitu. Yang kedua memang kita harus menyesuaikan. Itulah kenapa datang ke Jumatan lebih awal. Datang ke Jumatan lebih awal. Rentang waktu sekitar 2-3 menit ke waktu sholat jangan sholat. Itu, jangan sholat. Itulah kenapa ada keutamaan bagi mereka yang datang di awal waktu. Supaya teprat, prot. Sok Pak, bukan hanya nanti urusan dengan waktu terlalang. Umpamanya dari adzan ke sholat umpamanya 10 atau 15 menit. Iya kan? Kalau di jam digital kan ada ya Pak, leres tuh. Iya mah 1 menit deui atawa 2 menit sholat
sunat. Pan ekomat oke jadi ngembe sarokaat umpamanya iya geus di sadakan kayak gitu. Geus kitu teh datang deui nu anyar. Leres teh. Makanya kan ada batas. Lihat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sudah waktunya, Pak. Leres teh. Gitu aya keneh nu sunat ge. Iya. Karena inna salat kanal anak mukminin kitabam, makanya di sini orang iman itu harus tahu waktu sholat termasuk waktu terlarang. Bahkan walau dia mau leluasa sholat sunat sebelum atau setelahnya, itulah yang tadi dia harus mempersiapkan lebih awal. Itulah ada keutamaan bagi mereka yang datang lebih awal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.